Assalamualaikum. Kaan-kaan semua yang baik hati dan tidak sombong. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rejeki dan dimudahkan semua urusan. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Perhatian, detik ini dunia berubah. 30 menit yang lalu, langit di atas Israel pecah oleh dentuman ledakan dahsyat. Bukan rudal biasa. Ini serangan yang membuat Tel Aviv bergetar dan Haifa mengepul. Dan ini bukan simulasi. Ini nyata. Visual berganti cepat. Kilatan api di langit malam, sirene mengaung keras, warga berlarian menuju bunker, bayi menangis di gendongan, dan suara takbir serta doa menggema dari sela-sela kehancuran. Flashback 2 jam sebelum serangan. Sebuah markas intelijen Israel di luar Tel Aviv menerima sinyal radar asing. Pusat kendali. Kami menerima pergerakan panas dari wilayah barat Iran, kemungkinan peluncuran. Petugas panik menyampaikan ke komando atas. Tapi saat itu, dianggap sebagai latihan rutin. Sementara itu, di Iran, seorang jenderal senior berdiri di depan peta digital. Dia mengangguk pelan kepada seorang teknisi misil. Aktifkan Al-Ghadab. Kita beri pelajaran yang takkan mereka lupakan. Layar menunjukkan koordinat Tel Aviv dan Haifa dikunci. Menit 00.00 detik awal serangan. Langit Israel diterangi cahaya merah. Beberapa detik kemudian, ledakan pertama menghantam pinggiran Tel Aviv. Warga yang sedang makan malam berhamburan. Sirene berbunyi tak henti. Kamera CCTV merekam saat sebuah kendaraan hancur dihantam pecahan logam tajam dari bom. Tak seperti rudal biasa, bom klaster meledak berulang kali, satu menjadi banyak, menjatuhkan serpihan tajam yang menghantam siapa saja tanpa ampun. Kami pikir itu gempa, tapi ternyata langit menurunkan neraka, kata seorang warga sambil menangis di depan rumahnya yang terbakar. Reaksi cepat militer Israel. Pasukan IDF langsung bergerak. Jet tempur terbang rendah, tetapi tak menemukan titik peluncuran karena bom telah dijatuhkan dari drone berjarak jauh. Markas Pertahanan Nasional mengumumkan, Israel dalam status DEFCON 2. Semua warga diminta tetap di dalam bunker hingga pemberitahuan selanjutnya. Wartawan lokal siaran langsung sambil bersembunyi di balik puing-puing. Kita tidak tahu berapa banyak yang sudah tewas. Tapi Tel Aviv sekarang seperti zona perang. Ini lebih parah dari yang kami bayangkan. Kepanikan Haifa, target kedua. 15 menit setelah serangan Tel Aviv, Haifa diguncang. Pelabuhan utama terbakar. Kapal-kapal dagang mulai tenggelam, dan asap membumbung dari area industri. Seorang sopir truk mencoba merekam detik-detik saat langit tiba-tiba menyala. Astagfirullah, itu bukan kembang api. Itu, Tuhan, itu jatuh ke pabrik. Suara terputus. Kamera mati. Beberapa ledakan terjadi di area pemukiman. Rumah sakit penuh sesak. Mayat-mayat dibungkus darurat dengan plastik karena kantong jenazah habis. Informasi pertama yang bocor ke publik. Media internasional mulai memberitakan. Breaking. Iran launches cluster bomb attack on Israel, civilians among casualties. Netizen Israel live di media sosial dengan wajah berlumuran debu. Kami butuh bantuan. Kami diserang. Ini bukan latihan. Ini perang. Beberapa influencer militer membagikan peta serangan dan menyebut bahwa ini bukan sekadar serangan balasan, tapi sinyal dimulainya perang baru. Ending bagian 1, suasana gelap dan mencekam. Narasi akhir melambat. Jika dalam 30 menit, 2 kota besar bisa dibuat lumpuh, bayangkan apa yang terjadi dalam 3 jam ke depan. Apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih mengerikan? Visual terakhir. Drone merekam dari atas, memperlihatkan Tel Aviv dari kejauhan, lampu mati, asap mengepul, dan suara tangisan dari radio darurat masih terdengar. Pukul 4 dini hari waktu Timur Tengah.
Rudal Haj Qasem resmi menghantam wilayah Israel. Tapi yang terjadi setelah itu justru membuat seluruh dunia terdiam. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada bangunan hancur. Tapi, seluruh sistem komunikasi Israel mati total selama 17 menit. Dan di balik keheningan itu, sebuah rahasia besar mulai terkuak. Pusat militer Israel, kebisuan total. Lokasi: Yerusalem, pusat komando pertahanan Israel. Lampu-lampu padam. Radar mati. Komunikasi radio hilang. Semua layar hitam. Para petugas berlarian, mencoba mengaktifkan ulang sistem. Jenderal Amos Cohen menghampiri teknisi IT. Apa yang terjadi? Kita lumpuh, seluruh jaringan satelit dan komunikasi down. Tapi, ini bukan EMP biasa. Selama 17 menit, Israel tidak hanya buta tapi bisu dan lumpuh. Seolah-olah teknologi modern mereka dilucuti oleh tangan tak kasat mata. Lokasi jatuhnya rudal, tanda-tanda aneh. Lokasi: Gurun Negev. Tim investigasi khusus Mossad tiba di titik impact. Tidak ada kawah besar. Tidak ada kobaran api. Hanya satu lingkaran hitam sempurna di tanah berdiameter 80 meter. Seorang ilmuwan Mossad meneliti pasir yang meleleh seperti kaca. Ia terdiam, lalu berkata, "Ini bukan akibat ledakan biasa. Ini bukan TNT. Ini bukan nuklir. Ini semacam resonansi gelombang elektromagnetik yang dipicu dari dalam." Apakah Haj Qasem memang diciptakan bukan untuk menghancurkan fisik, tapi untuk merobek dimensi lain dari perang? Rakyat Israel bingung, takut tak berbentuk. Berita membanjiri televisi lokal. Rudal Iran menghantam Israel, tapi tak ada korban. Seorang warga mewawancarai keluarganya yang tinggal dekat gurun. "Kami tidak dengar suara ledakan. Hanya telinga kami mendadak berdenging. Dan jam digital di rumah berhenti selama 17 menit. Lalu nyala lagi dengan waktu yang salah." Orang-orang mulai bertanya, apakah ini teknologi baru? Atau pesan rahasia bahwa Iran tidak ingin membunuh, hanya ingin menunjukkan bahwa mereka mampu? Ruang rahasia di Iran, percakapan Jenderal Quds. Lokasi: markas pasukan Quds, Teheran, tengah malam. Jenderal Rahbari duduk sendirian. Di depannya, layar memutar data dari rudal Haj Qasem. Seorang perwira masuk. Rudal berhasil. Efek sesuai rencana. Tapi, reaksi Israel tak seperti yang kita duga. Mereka tidak menyerang balik. Rahbari, itu karena mereka tahu kami bisa menutup seluruh negerinya tanpa satu peluru pun. Dan kita belum gunakan senjata cadangan. Iran tidak membalas dengan darah. Mereka membalas dengan ketakutan. Ketakutan yang lebih mematikan, karena tidak terlihat. Kebingungan internasional, konspirasi dimulai. PBB mengadakan rapat darurat. Amerika Serikat menekan Iran atas penggunaan senjata tidak konvensional. Rusia dan Cina diam. Media global mulai berspekulasi. Apakah ini uji coba senjata elektromagnetik skala besar? Apakah rudal itu membawa sistem pengacak satelit rahasia buatan Rusia? Atau, apakah ini hanya permainan ilusi? Sebuah artikel viral berjudul Project Black Wave mulai beredar. Isinya mengklaim bahwa Haj Qasem bukan sekadar rudal, tapi pembawa sinyal resonansi yang bisa menghapus memori digital sebuah negara. Tiba-tiba, perang berubah bentuk. Bukan lagi soal menghancurkan gedung, tapi menghancurkan kepercayaan. Dan di balik ini semua, tersimpan rencana lanjutan yang jauh lebih mematikan. Sebuah kode di titik serangan. Lokasi: Gurun Negev. Investigasi rahasia Mossad menemukan sebuah chip tertanam di tanah bekas rudal. Chip itu hanya memiliki satu baris kode, tertulis dalam bahasa Persia kuno. Ini adalah awal. Kami belum mulai menghitung korban. Para agen diam. Narator: rudal Haj Qasem bukan peluru. Ia adalah pesan. Dan pesan itu baru saja dibaca oleh mereka yang cukup berani untuk melawannya. Ketegangan tak terlihat. Visual, suasana Israel kembali normal, tapi wajah-wajah rakyat penuh kekhawatiran. Di Iran, rakyat bersuka cita. Dunia terdiam.
Narator. Israel belum membalas. Dunia belum bergerak. Tapi keheningan itu terasa seperti dentuman yang tertunda. Dan semua orang tahu keheningan seperti ini hanya terjadi sebelum badai. Bersiaplah untuk serangan kedua. Setelah serangan Haj Qasem, Israel bungkam selama 24 jam. Tapi di balik keheningan itu, mereka menyiapkan balasan. Bukan rudal, bukan jet tempur, tapi sebuah operasi intelijen rahasia. Operasi yang akhirnya membuka sebuah fakta mengerikan. Rudal Haj Qasem ternyata bukan sepenuhnya buatan Iran. Siapa dalangnya? Dan kenapa rudal itu mengarah ke tempat kosong? Semuanya akan terungkap sekarang. Mossad membalas operasi bayangan di Eropa. Lokasi: Praha, Republik Ceko, sebuah apartemen rahasia. Dua agen Mossad menyelinap masuk ke markas perusahaan bernama Sylvania Dynamics, sebuah perusahaan teknologi luar angkasa yang berafiliasi dengan kontraktor Rusia dan Tiongkok. Di lantai bawah, mereka menemukan blueprint rudal RQ-97. Agen 1 terkejut. Ini identik dengan struktur Haj Qasem. Bahkan sistem AI-nya ditandatangani oleh teknisi dari Beijing. Mereka sadar, Iran bukan satu-satunya pemain dalam game ini. Ada kekuatan besar di belakang panggung, yang tak ingin perang terjadi, tapi juga tak ingin damai bertahan. Israel menyiapkan balasan proyek Sabit Biru. Lokasi: bunker rahasia bawah tanah di Yerusalem. Jenderal Amos Cohn duduk dengan PM Israel. Mereka berdiskusi bukan soal serangan balasan secara militer, tapi serangan digital dan psikologis. Kita tak bisa menyerang balik secara fisik. Dunia akan melihat kita sebagai pemicu perang. Tapi kita bisa membuat Iran saling curiga dengan sekutunya sendiri. Cohn tersenyum. Ia menyerahkan file tertulis. Operasi Sabit Biru. Pisahkan lawan lewat informasi. Rakyat Iran gelisah, berita palsu menyebar. Media sosial di Iran dibanjiri berita. Cina sengaja sabotase rudal Iran. Rahasia bocor ke Israel. Pemimpin militer dicurigai korupsi anggaran rudal. Demonstrasi kecil mulai pecah di Teheran. Ada yang mengibarkan poster bertuliskan, "Siapa sebenarnya yang meluncurkan Haj Qasem?" Israel membalas bukan dengan darah, tapi dengan keraguan. Dan bagi negara seperti Iran, keraguan adalah awal kehancuran internal. Pertemuan rahasia di Istanbul, terungkapnya dalang sebenarnya. Lokasi: sebuah hotel bintang 5 di Istanbul, Turki. Dalam rekaman intelijen, terlihat 3 pria bersetelan jas duduk bersama. Salah satunya dikenal sebagai mantan eksekutif senjata NATO. Yang lainnya, agen bisnis dari Shanghai. Dan yang ketiga, tidak dikenali. Pria ketiga berkata, "Kami sudah buat Iran dan Israel terlihat seperti 2 orang gila yang saling mengacungkan pistol. Sekarang saatnya kita jual pelindung." Semuanya menjadi jelas. Serangan Haj Qasem bukan soal balas dendam, tapi bagian dari rencana besar untuk memicu ketegangan dan menjual solusi. Iran mulai meragukan keputusan sendiri. Jenderal Rahbari duduk di ruangannya. Ia menatap laporan dari unit siber, yang menyebut bahwa sebagian chip dalam rudal itu tidak dibuat oleh Iran. Ia bertanya pelan, "Apakah kita sudah jadi pion dalam permainan yang lebih besar?" Seorang jenderal muda menjawab, "Atau kita sedang memainkan pion lain tanpa sadar." Serangan balik Israel tak terduga. Bukan rudal, bukan drone, tapi sebuah satelit Israel menembakkan gelombang mikrofrekuensi tinggi ke wilayah server utama komunikasi Iran. Selama 48 menit, jaringan internet dan komunikasi terputus secara misterius. Media tak bisa siaran. Pemerintah tak bisa menyampaikan pernyataan. Dunia bertanya-tanya, siapa yang sekarang mengendalikan perang? Dunia dalam damai palsu. Visual: peta dunia dengan titik merah berkedip di Iran dan Israel. Kamera perlahan zoom out. 2 negara nyaris saling membinasakan. Tapi bukan karena kebencian, melainkan karena rekayasa. Haj Qasem bukan rudal perang. Ia adalah kunci
untuk membuka pintu konspirasi global. Dan yang paling berbahaya bukan rudal itu sendiri, tapi siapa yang mengontrol siapa menembak, dan siapa menahan. Ini bukan akhir. Ini babak pertama dari konflik yang akan menentukan masa depan dunia.